Setelah dibuka tutup aja lagi, jangan sampai orang masuk. Karena itu betul tempat peternakan virus. Jadi menurut saya kalau bioskop itu harusnya dibuka terakhir kali gitu. Namanya juga dia governor ya. Jadi nggak usah dipikir lagi. Jadi jangan lupa subscribe apa weh? Subscribe. Tuh, ingetin apa ya satu lagi? Like. Apa? Like. Like dan subscribe. Itu komen. Komen. Halo para penggemar Perspektif Wimar, kita sudah sampai di ujung, belum disapa, udah hai aja. Sudah sampai di ujung bulan Agustus dan seperti biasa setiap minggunya kita akan bahas 3 topik yang paling hangat minggu ini dan membahas juga mengomentari 3 top of mind person of the week. Nah, bersama siapa? Siapa lagi kalau bukan Wimar Witular. Halo, Wewe ini kemarin dengar-dengar baru ada temu kangen dengan Ibu Sri Mulyani Indrawati di Menteri Keuangan. Ada curhatan baru dari ulang tahun aja, ulang tahun. Oh, ulang tahun. Ada curhatan pekerjaan nggak, we? Enggak, saya sekarang kalau nggak ulang tahun nggak diundang gitu. Jadi kalau ulang tahun masa ketemu minta kerjaan. Enggak. Dari dulu juga gue nggak pernah minta kerjaan, Dit. Bukan minta kerjaan, maksudnya kan dulu itu waktu zaman masih kan nggak, Wewe waktu jadi salah satu juru bicaranya Bu Sri Mulyani, makanya terkenal Wewe itu Sri Mulyani itu sahabat dekat katanya. Ketika rame-rame kasus saya tidak pernah jadi juru bicaranya Sri Mulyani. Sahabat dekat Sri Mulyani ketika dulu waktu zaman kasus Senturi lagi merebak. Ya. Media massa tuh dulu rajin meminta pendapatnya Wimar karena katanya dulu Wewe sering dicurhati oleh Bu Sri Mulyani. Nah, ada kenang-kenangan nggak, We? Ini kalau saya bicara Wewe dan Bu Sri Mulyani sebelum kita masuk ke topik, nggak apa-apa, We ya? Kita ngobrol lagi. Kayaknya kita mau balik flashback ke berapa tahun lalu tuh, 10 tahun lalu lebih, ketika bahas lagi barangkali yang lalu lah. Di sini pun saya nggak pernah bahas masa lalu dengan IPS, dengan dia, dengan Wulan, itu sih yang lalu aja. Oke. Baru kali ini moderator langsung dimentahkan oleh narasumber, tapi tidak apa-apa, namanya narasumber adalah raja, apalagi ini channel YouTube-nya dia. Oke, langsung saja kita akan bahas 3 topik minggu ini, Perspektif Wimar secara umum, We. Ya. Bulan Agustus, kita sudah mau melewati bulan Agustus, bagaimana Indonesia dan Wimar Witular melewati bulan Agustus ini nih? Alhamdulillah bulan Agustus gaji masih keluar. Mudah-mudahan bulan depan bisa keluar lagi. Dan satu saat Indonesia keluar dari COVID. Tapi nggak penting sih keluar dari COVID. Yang penting kita bisa menyesuaikan diri dengan situasi COVID. Jadi saya kira kita harus bisa senang, happy, dan berkarya lepas dari COVID. Oke, kalau tadi situasi COVID, tapi di negeri Paman Sam sana ada situasi yang sedang menghangat. Boleh kita lihat beritanya? Mungkin Wewe akan komentari juga? Boleh. Nah, ini yang lagi panas di Amerika. Apakah menyesuaikan dengan situasi COVID atau tidak? Jacob Blake, pria kulit hitam Amerika yang ditembak 7 kali oleh polisi hingga lumpuh, picu kemarahan berujung kerusuhan. Banyak yang bilang ini ya Black Lives Matter kedua nih, jilid 2. Komentar Wewe? Komentar saya, wartawan kalau nulis tuh jangan sembarangan taruh tanda kutip ya. 7 kali itu nggak perlu dikasih tanda kutip. Karena memang 7 kali, mau apa loh gitu ya. Jadi wartawan kita tuh suka taruh tanda kutip di mana-mana yang nggak perlu. Kenyataannya Jacob Blake tuh setelah dia diajak bicara sama polisi, mencoba masuk ke mobilnya, di mobilnya ada anaknya 3. Umur 8, umur 10, umur 8, umur 5, umur 3. Pas dia mau masuk mobilnya, ditembak dari belakang. Jacob Blake tidak bawa senjata, tidak juga berantem, cuman heran ditembak belakang, tapi
survive, tidak meninggal, hanya luka berat, tulang belakangnya putus, sehingga operasi berapa jam, dan sangat diragukan apa bisa jalan lagi. Jadi itu adalah tindakan polisi yang di luar batas gitu. Gara-gara itu orang jadi ribut lagi di jalanan. Jangan salahkan keributan ya. Yang disalahkan tuh Jacob Blake yang betul-betul menderita karena dia orang hitam. Sampai misalnya turnamen basketball yang berlangsung di dalam bubble, semuanya ngumpul di satu kompleks hotel di Disney World, itu berhenti kompetisinya. Ya. PSSI sih jalan terus kali kompetisinya. Jadi peristiwa yang berat. Hanya konvensi Partai Republik tidak mengakui adanya keberatan itu. Mereka anggap itu kerusuhan. Jadi itu perspektif politik itu beda. Kalau yang anggap ini kerusuhan dan yang anggap ini ketidakadilan. Oke. Akan seberapa besar, apakah akan sebesar yang dulu ketika kasus Floyd, atau ini mungkin skalanya lebih kecil atau berpotensi juga sebesar Floyd dulu? Skalanya tidak sebesar itu, tapi artinya, maknanya, konsekuensinya bisa lebih besar. Karena ini betul memisahkan bagaimana orang bereaksi terhadapnya. Apakah orang Partai Republik yang menekankan kerusuhannya, atau orang umum yang menekankan kekejaman polisinya. Juga ada juga masalah bahwa ini sudah 3 hari belum ada keterangan dari negara apapun. Padahal harusnya 3 hari sudah bisa diberitahu ini kenapa ditembak, karena ada background story-nya. Sekarang sih udah keluar sedikit-sedikit. Ya, ada masalah si Jacob Blake dengan mantan pacarnya atau apa. Oke. Kalau mau lihat dari 4 orang yang akan bertarung November nanti, sudah ada komentar atau belum pertama, dan apa persamaan dan perbedaan komentar di antara 4 orang kontestan ini? Dari Partai Demokrat sih banyak yang komentar. Saya lupa lagi apakah Biden dan Kamala Harris memberikan komentar khusus, tapi pasti ada lah. Biden baru posting ada komentar di Instagram, tadi. Ada. Karena ada. Baru. Mereka menunjukkan ketidakadilan polisi. Tapi kalau dari Republik sih, karena juga lagi konvensi pada bingung, dan hari ini ada giliran Mike Pence untuk pidato. Kita lihat aja apa dia akan bicara di situ. Kalau dari Melania itu suka mengatakan, kasihanlah tidak ada keadilan, tidak ada, sering mengeluhkan rasialisme sistemik, bukan sering lah, di pidatonya menyebutnya. Kalau Trump sendiri sih nggak pernah. Selalu dia tekankan, ini nih orang yang bikin violence ini, saya akan basmi. Jadi bisa jadi ini akan menjadi titik pemecah Partai Republik, karena tiap hari sudah menyebarkan kata-kata yang bikin orang jengkel dan yang banyak ketidakakuratannya. Siapa tahu ini bahkan akan menjadi kasus yang memecah ketenangan konvensi yang ini terakhir hari ini. Baik, kita sekarang kembali ke tanah air. Kalau tadi ini bisa memecah ketenangan konvensi Partai Republik, ini juga bisa memecah ketenangan para pengendara motor di Jakarta. Nah, ada kebijakan baru dari Gubernur Anies Baswedan yang terhormat. Ganjil genap untuk motor, jangan sampai hadirkan masalah baru. Nah, ini Gubernur Anies berkeinginan atau sudah mengambil kebijakan dalam pergub yang baru. Nampaknya motor juga akan masuk kategori yang akan diganjil genapkan. Dan ini tentu saja menimbulkan pro kontra banyak sekali, terutama bagi para pengendara motor. Wimar gimana? Goes enggak kan? Goes enggak kena genap ganjil kan?
Goes, apalagi teman saya namanya Isnawati alias IP sekarang lagi sering goes, we. Makanya berat badannya dia turun 3 Bukan kilo istri, kemarin. tapi mantan pacarnya bernama SK. Oh iya, SK ya, we ya. SK. Oh mungkin SK dipengaruhi sama IP kali, we. Itu mungkin saling Iya. mempengaruhi dua orang itu. Tapi kita kembali, kita lewatkan IP dan SK. We, gimana komentar soal ganjil genap motor? Ya, pokoknya apa yang Anies kerjakan itu pasti nggak benar. Namanya juga dia governor ya. Jadi nggak usah dipikir lagi. Kalau sebagai anchor, kita cepet aja mikirnya. Oh gitu. Jadi apapun, masa semua kebijakan ditolak, we, kebijakan Anies gimana? Kalau mau menerima kebijaksanaan gubernur, boleh. Tapi gubernur Ganjar Pranowo misalnya. Oke. Weh, tapi kalau misalnya apa namanya motor ditolak di ganjil genap, berarti kan kebutuhan akan angkutan umum kan juga semakin tinggi, weh. Berarti kemungkinan juga semakin berdesak-desakan di angkutan umum juga semakin tinggi. Weh, mempertimbangkan atau punya perspektif nggak soal itu? Ini diskusinya sangat bertingkat tinggi ya, jadi saya harus mandi dulu kalau mau ngomongin masalah kompleks ini. Yang penting apakah ini mempengaruhi pola geraknya SK tadi ya. So barangkali dia akan dibatasi gerakannya. Tapi nggak tahu deh. Governor tuh pasti governor ya, kalau memikirkan dia itu agak membuang energi otak kita. Oke. Ini gua nggak ikut-ikutan loh. Itu Wimar yang ngomong ya. Jadi kalau mau nyerang Wimar. Rumahnya saya tahu rumahnya di mana. Saya aja. Jangan begitu ya. Oke. Yang juga ini menarik. Ini banyak yang sudah percaya diri, sudah bebas katanya dari virus corona. Cuman Wimar doang katanya di dunia ini sama apa namanya SK yang takut dengan corona. Tapi teman-teman takut. Kita yang takut sama SK. Oh, sama Dwipo, ada teman saya Dwipo Kuncoro, dia takut sekali sama istrinya dan takut sekali sama corona. Jadi tapi teman-teman di Wuhan ini, pesta kolam renang kemarin. Ya, tuai kritikan pemerintah Cina ini berarti Wuhan memang sudah menang lawan epidemi. Itu dia bikin rave party seperti itu, dahsyat. Gimana, komentar? Ya, bagus kan, berarti rakyatnya melepas lelah dan ingin meluapkan kegembiraannya. Karena kan katanya negara komunis, jadi pasti bukan disuruh pemerintah, itu adalah spontanitas rakyat. Namanya aja Republik Rakyat Tiongkok gitu ya. Selamatlah kepada Wuhan itu ya. Kalau di sini yang saya hargai bukan Wuhan tapi Wulan ya. Wulan. Oke. Ini banyak masyarakat perspektif Himar yang nggak ngerti. Dari tadi kita ngomong apa Sugiman, Isnawati, Dwipo, Wulan ya kan. Tapi yang pengen tahu menurut gue seberapa masuk akal tuh. Itu apa sih yang mereka coba ekspresikan, mereka tunjukkan kepada publik dunia? Saya mungkin salah ya. Jadi boleh kan salah ya. Boleh salah. Saya rasa itu cuma adegan orang yang gembira dan karena panas main air gitu. Bukan mau kasih message apa-apa menurut saya sih. Itu meskipun itu ini rave party, jadi memang party besar-besaran itu di kolam renang. Kayak misalnya di kolam renang Pondok Indah tuh penuh sama orang-orang ini yang berenang dan party, ada DJ-nya, ada minuman kerasnya, ada wah pokoknya asik lah. Itu yang coba kalau di kolam renang Pondok Indah, kalau teman saya HM dulu buka kelas berenang, malah jadi kosong, kabur semua itu. Oh, Hayat namanya, Hayat ya. Padahal Hayat sudah dikandung badan ya, tapi nggak menghayati juga ternyata cewek-cewek yang ada di sana. Tapi di Jakarta juga mau ada gebrakan baru nih terkait dengan apa namanya aktivitas publik. Nah, Gubernur Anies, bioskop di Jakarta akan segera dibuka dalam waktu dekat. Kayaknya terinspirasi dari Wuhan nih. Katanya Pak Wiku, Profesor Wiku juga menonton film itu bisa menambah imunitas juga supaya nggak stres. Makanya drama Korea, ada teman saya Hernu, dia penggemar drama Korea luar biasa, udah 3 apa namanya drama perang kalau Pak Hernu mah ya, drama perang itu. Iya. Gimana komentarnya, bioskop mau segera dibuka di Jakarta? Ya, setelah dibuka tutup aja lagi, jangan sampai orang masuk. Karena itu betul tempat peternakan virus. Ya. Kalau itu bioskop dibuka, misalnya yang masuk itu orang-orang yang saya sebut tadi, semua masuk bioskop terus ditutup pintunya,
Wah, berlipat ganda itu virusnya. Jadi menurut saya kalau bioskop itu harusnya dibuka terakhir kali gitu. Saya ke mall aja nggak berani, apalagi ke bioskop. Tapi itu selera saya karena aku orang yang masih ingin hidup 100 tahun lagi. Mantap. Kalau orang katanya ini protokol kesehatannya sudah ketat dan menonton film itu bisa meningkatkan imunitas loh, karena kita bisa happy, bisa relax, nggak mikir kerjaan. Tergantung nontonnya sama siapa ya. Kalau saya nontonnya sama SK tadi ya stres ya. Kalau nontonnya sama Wulan ya happy lah gitu. Oke, kenapa sama SK stres sama Wulan happy we? Kalau SK nonton tapi kakinya gerak-gerak kayak goes gitu ya. Pikirannya pasti kemana-mana. Kalau Wulan itu kalau nonton tenang. Oke, dan kalau SK jarang pakai masker loh ya? Jarang, karena dia takut dikira rampok gitu. Karena tampangnya memang kayak rampok sih. Astaga, merampok hati perempuan we ya, mungkin itu lebih tepatnya. Oke, kita tinggalkan SK dan Wulan. Oke, kita akan komentari 3 person of the week minggu ini. Siapakah yang pertama? Mari. Nah, ya ini kan Mike Pence yang pengennya sih jadi calon presiden 2024. Tapi ada saingannya tuh calon presiden dari Partai Republik, yaitu Mike Pompeo dan Donald Trump Jr. Tiga-tiganya nggak akan dapat, tapi karena masih di penjara selama 8 tahun setelah pemilu ini. 3 kata untuk wakil presiden Pence yang akhirnya mungkin sudah dipastikan akan mendampingi kembali Trump 4 tahun ke depan. Ya, mendampingi kalah maksudnya kan. Ya kalau jadi. Kalau Sukiman mendukung Pence. Maaf ya pemandu, jangan marahin narasumber ya. Ya. 3 kata. Pence banyak berharap tapi gagal. Wah, ya nggak apa-apa, 4 kata nggak apa-apa lah, bonus 1 lah untuk Wimar. Wimar can do no wrong. Oke, next kita lihat. Nah, ini baru ulang tahun kemarin. Menteri Keuangan terbaik di dunia, Menteri Kabinet RI terbaik, dan ibu dan nenek terbaik juga. Oke. Jadi banyak panjang. Oke. Semua serba terbaik. Semua serba terbaik. Oke. Itu untuk Sohib PWW buat Ani. Next, kita lihat lagi. Siapakah orang ketiga? Nah, ini Ketua KPK, Firly Bahuri. Jenderal Firly, saya kasih konteks sedikit untuk Pak Wimar ya. Jenderal Firly ini adalah Ketua KPK dan kemarin baru memicu kontroversi karena dia menyewa helikopter mewah untuk pindah dari satu kota ke kota lain untuk traveling. Gimana, Wei? Itu Ketua KPK sekarang ya? Iya, betul. Jadi helikopter mewah tuh yang bagaimana? Yang pakai AC gitu? Yang VVIP ya. Kalau yang sederhana kan nggak pakai AC. Bahasanya itu helimusin. Nah. Oh, helimusin. Ada kulkasnya? Saya nggak tahu ya, saya belum pernah naik. Pokoknya orang kaya punya lah. Saya mau juga naik helikopter mewah. Jadi untuk Pak Firly, ajak-ajak dong gitu. Jawaban yang sangat aman untuk Pak Firly ya. Memang Wimar itu hanya Sukiman yang menjadi korban bulian Pak Wimar. Bukan bulian, itu rasa sayang dan rasa kangen. Jadi betul, itu adalah penggodokan di kawah Chandra di muka. Betul, Pak Sukiman, Anda jangan kabur, Anda jangan pergi ke Sunter, Anda jangan pergi ke Ancol, tetaplah bersama Wewe di sekitar Wewe karena Wewe itu sayang betul sama Anda. Oke, Wewe, terima kasih. Sangat sayang. Oke, perspektif Wimar minggu ini kita akan jumpa nanti perspektif Wimar di bulan September. Kira-kira apa yang akan terjadi di bulan September? Mudah-mudahan segala sesuatunya yang baik untuk kita dan bangsa Indonesia.